2 Raja-Raja pasal 16 ayat 1 sampai dengan 20. Demikianlah firman Tuhan. Dalam tahun ke-17 zaman Pekah bin Remalia, Ahaz anak Yotam Raja Yehuda menjadi raja. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya seperti Daud bapa leluhurnya. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Pada waktu itu majulah Rezin, Raja Aram, dan Pekah bin Remalia, Raja Israel untuk memerangi Yerusalem. Dan mereka mengepung Ahaz, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan dia. Pada masa itu Rezin, Raja Aram mengembalikan Elat kepada Edom. Lalu ia mengusir orang-orang Yehuda dari Elat. Datanglah orang-orang Edom ke Elat dan diam di sana sampai hari ini. Ahaz menyuruh utusan-utusan kepada Tiglat-Pileser, Raja Asyur mengatakan, "Aku ini hambamu dan anakmu. Majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel yang telah bangkit menyerang aku." Ahaz mengambil perak dan emas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja dan mengirimnya kepada Raja Asyur sebagai persembahan. Maka Raja Asyur mendengarkan perkataannya dan maju melawan Damsyik, merebutnya dan mengangkut penduduknya tertawan ke Kir, tetapi Rezin dibunuhnya. Sesudah itu pergilah Raja Ahaz menemui Tiglat-Pileser, Raja Asyur ke Damsyik. Setelah Raja Ahaz melihat mezbah yang ada di Damsyik, dikirimnyalah kepada Imam Uria ukuran dan bagan mezbah itu, menurut buatannya yang tepat. Lalu Imam Uria mendirikan mezbah, tepat seperti keterangan yang dikirimkan Raja Ahaz ke Damsyik. Demikian dibuat Imam Uria menjelang datangnya Raja Ahaz ke Damsyik. Setelah Raja pulang dari Damsyik, maka Raja melihat mezbah itu. Lalu mendekatlah Raja kepada mezbah itu, naik ke atasnya, membakar korban bakarannya dan korban sajiannya, mencurahkan korban curahannya di atas mezbah itu, dan menyiramkan darah korban keselamatannya kepadanya. Tetapi ia menyuruh menggeser mezbah tembaga yang ada di hadapan Tuhan dari depan rumah Tuhan, dari antara mezbah baru dengan rumah itu, dan menaruhnya di sebelah utara mezbah baru itu. Kemudian Raja Ahaz memerintahkan kepada Imam Uria, "Bakarlah di atas mezbah besar itu korban bakaran pagi dan korban sajian petang, juga korban bakaran dan korban sajian raja, lagi korban bakaran dan korban sajian dan korban-korban curahan seluruh rakyat negeri. Dan siramkanlah kepadanya segenap darah korban bakaran dan segenap darah korban sembelihan, tetapi mezbah tembaga itu adalah urusanku." Lalu Imam Uria melakukan tepat seperti yang diperintahkan Raja Ahaz. Sesudah itu Raja Ahaz memotong papan penutup kereta penopang dan menyingkirkan bejana pembasuhan dari atasnya. Juga laut itu diturunkannya dari atas lembu tembaga yang mendukungnya dan ditaruhnya di atas alas baru. Selanjutnya, demi Raja Asyur disingkirkannya lah dari rumah Tuhan serambi tertutup untuk hari Sabat yang telah didirikan pada rumah Tuhan, juga pintu masuk untuk raja yang di sebelah luar. Selebihnya dari riwayat Ahaz dan apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Ahaz mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Hizkia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 24.
Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan seperti ada tertulis. Orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Memang ia menyambut anjuran kami, tetapi dalam kesungguhannya yang besar itu, ia dengan sukarela pergi kepada kamu. Bersama-sama dengan dia, kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar ini. Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Bersama-sama dengan mereka, kami utus seorang lain lagi, yakni saudara kita, yang telah beberapa kali kami uji, dan ternyata selalu berusaha untuk membantu. Dan sekarang ia makin berusaha karena besarnya kepercayaannya kepada kamu. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Karena itu, tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasihmu dan bukti kemagahanku atas kamu. Demikianlah.
Haleluya, luar biasa firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, penuh semangat. Jangan patah, jangan kendor, hati yang tulus. Dan jangan lupa berbuat baik setiap hari ya. Dan pagi-pagi bangun, jangan lupa ngomong ya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Kalau kamu lagi butuh duit hari itu, bilang Jehovah Jireh. Kalau kamu lagi ruwet, bilang Jehovah Shalom. Kalau lagi sakit, bilang Jehovah Rafa. Kalau kamu lagi bingung mau ngapain, bilang Jehovah Rohi, Tuhan Gembalaku. Ya, haleluya. Sekarang kita belajar ya, saudara ya, bagaimana ada ya yang selalu kita bicarakan ya, bisnis gereja. Aduh ya, bisnis gereja. Salah nggak bisnis gereja, saudara? Bisnis gereja itu tidak salah, saudara. Ya, bisnis gereja itu tidak salah. Yang salah ketika kamu menyalahgunakan bisnis itu. Bisnis gereja itu adalah namanya bisnis. Ya, orang yang sibuk dengan gereja. Nggak salah dong, saya kan bisnis gereja. Ya kan? Ya, saya kan nggak ada kerjaan lain. Kerjaan saya kan cuma ngurusin urusan gereja, saudara ya. Maka itu namanya sibuk dengan gereja. Nggak salah, saudara ya, bisnis gereja itu. Dan bahkan saya menghasilkan uang dari sini ya. Artinya menghasilkan uang itu saya mengajar ya di kelas evangelis, apologetik, ya, profetik dan seterusnya ya. 500.000 untuk satu kelas 4 bulan. Nah, itu kan namanya bisnis, saudara ya. Ya, itu namanya bisnis. Kenapa harus bayar sih, Pak? Itu murah banget, saudara. Kamu duduk makan bakso sekali selesai itu 500.000, saudara ya, sekeluarga. Ya kan? Nah, itu 500.000 untuk 4 bulan. Sebab kita pernah kasih gratis. Nggak selesai, saudara. Saya nggak suka. Ya, karena nggak selesai dia. Jadi saya jengkel ya. Kamu harus selesai. Nah, jadi berapa kali sudah ya? Terus, Pak saya cicil ya, Pak. Dicicil, saudara. Cuma sekali bayar terus nggak pernah nongol lagi. Dia cuma ikut, ya udah. Cuma ikut 1 bulan terus nggak pernah nongol lagi. Jadi dia bayar 100.000. Tapi ini kurang ajar kan, remeh sekali ya. Nah, saya sekolah di Haifa itu bayarnya mahal sekali ya, saudara ya. Total saya keluar uang di Haifa itu ya. Total saya keluar uang itu sekitar 150 juta, hampir 200, saudara ya. Hampir 200 saya keluar uang di Haifa itu. Sama yang kosnya, apa segala macam, tinggal di dormitory, sama segala macam teteh-bengek itu hampir 200 juta, saudara. Ya, jadi sekolah itu mahal. Ya, sekolah itu mahal. Nah, saya tidak suka kalau ketika saya membagi sesuatu, lalu kamu di tengah-tengah jalan ditinggal. Karena banyak orang yang mau dengerin, mendingan kamu gak usah ikut. Nah, tapi itu namanya bisnis gereja. Ya, saya menghasilkan uang dari sana. Saya menulis buku. Nah, itu juga bisnis gereja tuh, saudara ya. Saya menulis buku, saya membuat lagu-lagu, ya kan, untuk mempercantik YouTube kita, ya kan, Zoom dan YouTube kita. Bagus kan? Lagu-lagu yang saya buat bagus, berapa banyak lagu ya, dari lagu yang tentang kehidupan, tentang cinta, bahkan sampai lagu tentang Aisyah, saudara. Saya tulis semuanya, coba bayangin, saudara. Bagus kan? Ada yang jadi hiburan, ada yang lucu-lucu, ada yang sampai menyentuh di hati, ada macam-macam ya lagu-lagu itu. Nah, itu bisnis gereja. Saya menghasilkan uang dari YouTube, ya. Itu adalah bisnis gereja. Salah? Enggak salah. Tidak ada yang salah. Yang salah kemudian saya memanipulasi Anda melakukan sesuatu yang bohong. Kalau kamu memberkati saya, ngasih uang sama saya, kamu nanti masuk surga. Nah, itu saudara, itu namanya saya bohong, saudara. Nah, itulah yang salah, ya. Ketika saya berkata, kalau kamu tidak kasih perpuluhan, nanti kamu terkutuk. Nah, itu salah tuh. Ya kan? Tapi kalau saya berkata, ya, jangan kasih uangmu kepada gereja yang tidak berdiakonia. Nah, itu namanya bukan saya nggak lagi nipu Anda. Memang ada ayatnya, saudara ya. Ayatnya dikatakan, kalau kamu tidak berdiakonia, maka kamu akan diseret ke neraka. Berdiakonia itu bersedekah, ngasih makan orang, gitu, saudara. Kalau gerejamu tidak kasih makan orang, itu gerejamu itu bukan cuma bisnis, gerejamu itu tamak, saudara, rakus. Ya. Nah, orang berbisnis itu gereja tidak masalah. Yang penting waktu kamu bisnis profesional enggak. Kita profesional, kita bikin software ya. Waduh, mungkin puluhan juta itu ya. Itu sumbangan dari Pak Harto, softwarenya kita hagios.id ya.
Itu software yang amat sangat profesional, sehingga kita tahu kebutuhan Anda dan kita bisa kirim selamat ulang tahun setiap kali ada yang ulang tahun melalui WhatsApp. Kecuali kamu ganti nomornya, kamu nggak update ke Hagios IT. Ya, kita bisa tahu jumlah anggota keluarga kamu, sehingga kita bisa menghitung kalau ada yang butuh beasiswa, kita menghitung jumlahnya berapa anakmu. Itu ya. Kita bisa tahu nih, kamu nih ada yang meninggal, ada yang apa dari situ, saudara. Ya, kita bisa woro-woro, kita kumpulin uang, ya kan, kalau ada yang kedukaan. Kita bikin dengan sangat profesional. Itu namanya bisnis gereja, saudara. Tidak ada yang salah dengan bisnis. Yang salah ketika kemudian di dalam bisnis itu kamu mulai serakah. Semua bisnis sama saja. Pendeta, pengusaha, karyawan itu hanya profesi. Saya pun melakukan profesi saya. Ya, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta full timer. Saya ini full timer, saya nggak ada kerjaan lain, ya. Dan memang saya ditawari macam-macam kerjaan, enggak. Saya berdoa, Tuhan tolong cukupkan. Ya, kerja saya nggak ada lain, saya cuma kerja ini, ya. Bukan juga TikTok, enggak. Saya sibuk sekali sampai kita berapa hari ya. TikTok mana sekali saya muncul ya seneng ya, 800 orang yang nonton ya, live TikToknya ya, 800 langsung. Nah, ya kan, saya suka seneng dengan TikTok kan juga kita dapat uang, tapi kita udah nggak ada waktu lagi, kita lagi nulis buku, saya lagi bener-bener ya, doakan ya supaya Tuhan semua sediakan yang kita perlu ya, Tuhan bereskan semuanya dan kita bisa jadi berkat, komunitas ini bisa jadi berkat buat banyak orang ya. Jadi uang yang masuk di dalam, donasi yang masuk ke dalam komunitas kita itu bukan buat saya, saudara ya. Donasi yang masuk komunitas kita itu adalah untuk melayani Anda sendiri. Termasuk yang ada komunitas kita yang dari Belanda, kita kasih makan orang-orang di Belanda. Kasih makan orang-orang di Belanda, saudara. Hebat ya, saudara ya. Nah, jadi Anda kalau berdonasi ke yang kode 77, ya itu Anda sedang lagi ngasih makan Belanda tuh. Pak, ngapain ngasih makan orang kita kurang? Enggak, saudara, kita nggak kurang. Ya. Makanya kan para rasul mengumpulkan persembahan bukan cuma untuk negara Syria, ya, tetapi untuk negara Israel, saudara. Ya, yang di Yerusalem kan mengumpulkan sumbangan buat Yerusalem kan, itu kan beda negara. Antioquia itu di Syria, negara Syria. Antioquia itu, Yerusalem itu negara Israel, saudara ya. Bahkan kalau ada di Ethiopia, ada di mana kita kirim, saudara. Nah sekarang ini ya banyak orang-orang imigran ilegal yang ada di Belanda, saudara. Imigran ilegal atau orang-orang yang tidak bisa mendapat bagian dari pemerintah Belanda. Karena apa? Karena mereka tidak punya identitas. Mereka itu ghost, nggak ada. Jadi pemerintah tidak boleh mengadakan makanan karena keberadaan mereka itu tidak diakui, saudara ya. Makanya tidak boleh. Lalu siapa yang kasih makan mereka? Yang kasih makan mereka itu gereja. Karena ada namanya tugas gereja, asilum gereja, refugee gereja. Boleh, saudara. Negara tidak boleh, saudara. Karena mereka itu tidak ada. Ya, mereka itu tidak ada. Ghost. Nah, ya kan? Walaupun orang Belanda loh, tapi mereka nggak punya KTP Belanda. Namanya sudah terhilang dari catatan. Entah pelanggaran apa, kita nggak ngerti kan. Administratif, mereka nggak disiplin. Di Belanda ini kalau kamu tidak tertib administrasi, silakan, saudara ya. Tapi kalau kamu tertib administrasi sampai tua sampai mati, kamu tetap disupport sama Belanda. Tapi kalau kamu tidak tertib administrasi, ya nggak punya KTP, nggak punya, oh ya silakan kamu, sudah jangan remehin ya. Anak saya kemarin kita nunda-nunda, untung kita kelar cepat ya. Kita termasuk cepat ya, karena apa? Saya disiplin administrasi, saya ngerti ya. Kita pengalaman dulu bikin SPKRI, kejar terus, saudara ya. Orang-orang 10-20 tahun baru dapat paspor, saudara, baru dapat warga negara. Saya emang sampai 5 tahun, saudara ya, udah kelar semuanya. Ya, serius bener ya, ajaib, semua mujizat, saudara. Orang-orang pada nggak percaya, ini saya tunjukkan paspor saya, ini KTP saya nih. Nationalitas Nederland, itu saya, saudara. Kenapa kita benar-benar? Nah, lalu orang-orang ini ya kita rawat, kita kasih makan. Donasi yang Anda kumpulkan dengan kode 77 itu, damar kasih 77 itu untuk kasih makan. Dan itu adalah sebuah bisnis, bukan profit oriented bisnis, tetapi untuk profit kerajaan surga, saudara. Bukan untuk profitnya saya malah nombok, saudara. Saya itu malah nombok ya. Saya nombok beneran ya, saya malah nombok tabungan kita semuanya, semua penghasilan dari YouTube kita, semua penghasilan dari kelas yang saya mengajar,
Saya kasihkan ke sana semua uangnya, saudara ya. Saya malah nombok semua ya. Jadi memang kenapa? Karena saya punya hati. Kamu kira kita donasi ngumpulin 30 miliar ya selama 3 tahun ini, hampir 5 tahun, hampir 5 tahun ini kita sudah ngumpulin donasi itu lebih dari 30 miliar. Serupiah saja saya nggak menikmati ya, serupiah saja tidak menikmati. Beneran, saya tidak gajian karena memang sudah kita memutuskan untuk sini. Saya tidak akan gajian dari sini. Mengapa? Supaya jangan ada yang memfitnah. Ya, supaya jangan ada yang memfitnah. Makanya saya tidak gajian. Ya. Saya tidak ambil serupiah pun uang dari sana. Tetapi orang-orang yang bekerja ya harus gajian dong. Para diaken-diaken damar itu ya harus dibayar dong. Masa mental gratisan? Mereka juga capek dan mereka juga tidak ada pekerjaan lain. Kecuali mereka misalnya nih, mereka direktur bank misalnya nih, atau Pak Stephen Law itu. Ya dia supplier tunggal, ya supplier apa namanya sebentar ya. Jadi dia seperti ininya Charon Pokpan, mitranya Charon Pokpan ya. Ya kita tidak perlu bayar gaji dia, malah dia yang sering nombokin juga. Ibu mantu misalnya tidak perlu gajian, ibu mantu itu ya, malah ibu mantu yang sering nombokin kita. Nah, tapi bagi orang-orang yang memang tidak ada penghasilan ya dan bekerja untuk kita full time ya kita harus bayar, saudara, enak aja. Ya, itu contoh. Nah, itu adalah bisnis, kita kelola dengan profesional. Ya, kalau di kelas ABC 1, ABC 2 dan para pengurus, kemarin sudah kita jadi 2 kali pertemuan ya, Rick Warren ya, Purpose Driven Church. Kita mengelolanya dengan cara yang profesional. Ya kita punya Hagios ID, kita punya apa namanya ya sekarang ya seperti Embun Pagi ini ya. Terima kasih ya nih kita kan mulai Embun Pagi ini kan dimulai dengan profesional kan Pak David nih, idenya Pak David yang dikelola, di manage ya. Dari Pak David dulu mulai ya. Saya bilang ya Bapak terserah Pak David diatur ya. Terus Pak Harto mulai turun tangan, dibikinkan websitenya. Ya dibikin semua ya satu-satu, terus kita ya udah selengkapnya bikinkan website idenya ya .org.id kita bikin semuanya. Itu namanya manajemen bisnis gereja, saudara, dan kita harus kelola dengan profesional ya. Bahkan di dalam Kisah Rasul 6 dipilih 7 diaken untuk mengurus ya kan, sehingga saya bisa fokus dengan perkara-perkara rohani ya kan, dan para pengurus ini yang mengatur ya uang itu diapakan. Itu saudara, itu namanya bisnis gereja. Tidak ada yang salah dengan itu. Yang salah adalah ketika kemudian kita menjadi tamak. Ada pengurus-pengurus begitu melihat duitnya banyak, hijau matanya saudara ya, bingung ya, Paulus singkirkan saja ya, kita biar fokus, jangan diatur sama Paul lagi. Saudara bandel kamu ya kan, ada yang begitu ya. Ada Larua itu misalnya kan, dulu kan begitu kan, ada apa namanya ya, nggak tahu mereka kesambet apa tuh ya, akhirnya kan nggak karu-karuan juga. Sebab tetap di sini kalau apa saya ngatur-ngatur enggak, tanya sama Pagi apakah saya ngatur-ngatur otoriter, mana ada. Hanya Damaris tuh sama Damar Kasih, nggak ada saya ngatur-ngatur saudara ya, nggak ada. Malah kemarin Bu Ana ngatur-ngatur, saya bilang jangan, itu bukan urusan kita, itu urusannya mereka. Malah saya tidak boleh, urusan kita membekali Anda secara rohani. Jadi tidak boleh cawe-cawe saudara ya. Bu Ana pun diadu ini, ada yang adu ini. Tidak boleh, kamu tidak boleh cawe-cawe. Dengarkan saja, kasih nasihat, tapi kamu tidak boleh. Pokoknya dibutuhkan, aku harus begini, nggak boleh. Marcel saja saya tidak pernah ngatur-ngatur Marcel yang semua itu saya mengurusin pengurus semua, bukan saya saudara ya. Ini Marcel sama Pak Enato lagi di sini ya saudara ya. Lagi di sini. Tadi baru makan sate domba, kedinginan mereka menggigil. Beku. Nah ini Marcel sama Enardo lagi tidur ya, udah capek karena tadi ya. Tadi saya lagi main musik sama Marcel, Pak Enardo-nya sudah ini ya, udah 5 watt. Pak Enardo mendadak dari Cina ya, Margali 5 watt gitu ya. Nah kita sekarang lagi belajar ya saudara, Pak Enardo dengan Marcel kita belajar. Saya mau impartasi visi itu manajemen. Ya, seperti Pak Stephen kan saya datang, kita ngobrol-ngobrol sejauh apa. Nah yang Pak Enardo dengan Marcel ini khusus ya, 1 bulan full ya. Saya minta datang, tolong diluangkan waktu full supaya saya bisa bikin sesuatu buat kalian. Dan nanti ketika Enardo dan Marcel pulang, dia bisa sharekan ya. Itu karena Marcel itu mau kita habiskan jadi pendeta muda ya. Jadi
jadi pastor ya, jadi pastor untuk kalian yang di Indonesia supaya kalau ada yang menikah bisa diberkati. Ya, masalahnya Marcel belum menikah, makanya cariin jodoh buat Marcel, saudara ya. Masih perawan ting-ting, bujangan tong-tong. Ya Marcel itu ya pengumuman ya, saudara ya. Masih bujangan tong-tong ya. Penghasilan lumayan ya, di atas UMR. Langsung ibu-ibu, lumayan lah di atas UMR ya. Aduh, coba yayasan kita hebat ya. Marcel bukan biaya yayasan ya, tapi ada yang nyeponsorin ya. Ada yang menyeponsori untuk berangkat ke Belanda untuk belajar. Saya waktu kan pengumuman siapa yang mau nyeponsori Marcel berangkat, lalu ada volunteer saya mau nyeponsori Marcel, maka bisa berangkat. Itu asik ya saudara ya. Oh, yayasan kita keren ya. Itulah karena kita memanagenya dengan cara bisnis. Makanya bisa. Siapa tahu nanti Bu Rosna Baban, Pak Mulia bisa ke Belanda atau ke Israel, ya kan? Amin dong. Bisa. Ya, kalau kita organisasinya organisasi internasional, maka Anda perginya internasional. Kalau kamu mau cuman kelas, udah kita kasih makannya Indonesia aja. Ya kelasmu ya sana di kampung aja, saudara. Saudara, saya pernah kerja di berbagai perusahaan. Waktu saya kerja di perusahaan snack itu ya, consumer goods, maka saya tiap sebulan sekali saya pulang bawanya Pak 1 dus coklat ya, snack kerupuk, pilus ya, karena saya kerja di consumer goods. Nanti kadang-kadang bawa sabun, bawa sampo, saudara ya. Waktu saya kerja di perusahaan elektronik ya, saya tiap bulan bawanya elektronik, saudara. Tiap semester sekali lah, nggak tiap bulan ya. Setiap meeting nasional saya pasti pulang bawa merek-merek terbaru, saudara, seri terbaru. Apalagi kalau pencapaian targetnya dipenuhi kan, saya mesti bawa macam-macam. Bahkan karena kita adalah perusahaan salah satu distributor merek internasional, maka setahun sekali kita keluar negeri, saudara. Itu namanya karena kita perusahaan internasional. Maka ya kita pergi internasional ke Korea, ke Hong Kong, ya jalan, saudara ya. Nah, Anda kantor pusatnya itu ada di Belanda. Iya, kalau Anda mau naik kelas, Anda training ya ke sini ke Belanda. Iya kan? Asik kan? Itu, seperti itu. Makanya coba belajar berpikir maju. Oh, jangan Belanda ngapain ini? Kita di sini saja. Blok kamu. Siapa tahu kita makin kuat, kita enggak tahu. Saya punya visi besar. Tiba-tiba kita kuat sekali ya. Apalagi Pak SK kan semangat sekali kan dengan masalah beasiswa. Tiba-tiba kita bisa, ayo semua siapa yang punya anak berprestasi kita kasih beasiswa ke Belanda dan ke Israel. Ayo loh. Otaknya kita jangan dipenuhi dengan pecundang. Mari apa-apa. Saya paling benci kalau ada orang ngene wae. pengen tak kepretin, saudara, goblok. Saya ini kecil ya, tinggal di desa yang tidak ada listriknya, saudara. 6 tahun kami nggak punya listrik, saudara ya. Sekarang saya go internasional, ya. Semester depan saya udah ke Amerika, semester depan ya. Diundang saya ke Amerika, Koden suruh kita ke Amerika. Coba bayangin, saudara. Dari kampung yang tidak ada listriknya, ya kita ini go internasional, saudara. Karena kita selalu berpikirnya wawasannya loh, luas. Ya, kamu cuman di Cianjur aja ya terserah, saudara. Mertua saya itu ya sekali kan nggak pernah pergi-pergi, nggak pernah naik pesawat, nggak pernah apa ya. Mertua saya itu adalah orang kaya, saudara. Tapi sekalinya pergi langsung ke Belanda, mumet ya, saudara ya. Mau naik pesawat gemetaran, dituntun sama Bulianti sama Pak Muarjuni. Dituntun gemeter, bingung mau naik pesawat. Aduh, nah itu go internasional dong. Siapa tahu nanti anaknya Pak Mulya ya, nanti ada yang ya berprestasi lalu kita dapat beasiswa ke Haifa, ya kan? Ini saya lagi itu tahu Profesor Metatron itu kan lagi merapat kemari, itu saya lagi mintain lagi cariin beasiswa ke Haifa itu, saudara. Saya padahal nggak dapat beasiswa, bayar sendiri, tapi saya nyariin tuh. Istilahnya ya, saya kalau mau bilang kurang baik apa, rasanya sombong ya. Tapi kurang baik apa saya itu, coba kalian masih maki-maki saya, coba masih fitnah-fitnah saya, kurang ajar kan. Kurang baik apa, coba masih tak pikirin ya, sekolahnya kalian bagaimana, itu kalau ada yang meninggal bagaimana. Loh, kalau ada yang meninggal balik lagi nih sombong, saya ini sombong, saudara ya. Kalau ada yang meninggal
Yang ngasih sumbangan paling besar pasti saya, saudara. Serius, karena saya rumah kalian juga dulu urunan buat saya. Ya, kalau enggak itu mami saya nggak bisa dikubur itu. Serius, saudara, duitnya dari mana? Lagi COVID begitu semuanya mahal. Hampir 70 juta itu lagi COVID itu ya, mau makamkan mami saya itu ya. Dengan layak maksudnya ya. Hampir 70 juta loh, ngerti? Itu kalau kalian nggak nyumbulin sumbangan buat saya, kalau kalian tidak urunan, ya ampun. Nah sekarang sama, ketika ada yang meninggal saya pasti urutannya paling gede, saudara. Kecuali itu kelewat ya, cepat sekali tiba-tiba kok udah lewat begitu ya. Tapi selalu saya usahakan, saya selalu kasih, saudara. Ya, itu contoh ya, saudara. Itulah bisnis gereja. Bagaimana kita memanage dengan profesional untuk kemaslahatan umat. Nah, katanya orang Islam ya, kemaslahatan itu apa Pak? Ya pokoknya saya cuma ikut-ikutan. Ya pokoknya untuk supaya uang yang Anda kumpulkan, supaya di rumahku ada makan. Emang Tuhan makan, saudara? Orang Cina itu kan suka ngasih sajen itu kan, kalau Imlek cap gomeh ya, terus cengbeng itu ngasih di ada meja besar banget, isinya apa, babi ya kan, ayam, wah isinya apa lagi, saudara? Terus pakai makanan enak-enak itu ya, ada bakcang, nanti ada babi kecap, ada babi apalagi, saudara, babi panggang. Waduh, lezat-lezat, saudara. Ditaruh di situ. Ya katanya supaya dewa makan. Dewa makan, saudara. Saya ini malam-malam hilang, saudara. Ya makan siapa, saudara? Saya. Dalam hati saya, masa babi bacang ditaruh di situ? Kita makan malam-malam, saya ambil, saudara ya. Nanti oma saya nyariin. Wah, teriak-teriak, saudara. Saya ketakutan, saya sembunyi. Nanti takut dikutuk sama dewa, saudara. Buat siapa, saudara? Itu kalau orang, saya pernah cerita ya di Hong Kong itu ya. Di Hong Kong itu setiap sudut itu ada persembahan, saudara. Ayam, ya, satu potong ya. Terus nanti malamnya bisa hilang, saudara. Dimakan sama dewa, wah seneng, saudara, yang ngasih persembahannya. Ya bukanlah, mana ada dewa turun makan ayam, dewa goblok, saudara. Yang makanya orang miskin, ada orang makan di situ. Aduh, yang malam udah sepi diambil sama dia makan. Nah ketika Tuhan berkata dalam Maleakhi 3 ayat 10, bawalah persembahan bersepuluh itu ke dalam rumahku supaya di rumahku ada persediaan makanan. Itu buat orang miskin, saudara, maksudnya. Ya kan? Yang percaya bilang amin dong. Bukan buat Pak Pendeta, bukan buat beli jet. Nah, diajari ya hari Minggu kemarin. Itu buat orang miskin. Supaya di rumah Tuhan, yaitu Anda dan saya ini rumah Tuhan, selalu ada persediaan makanan buat Tuhan. Tuhan, ya orang miskin gitu, saudara. Kalau kamu memberi kepada orang ini, kamu tuh memberi kepada aku, kata Tuhan. Ya, tapi kita harus manage dengan profesional. Jangan sampai orang miskin dapat nasi basi. Kalau perlu kita nanti punya tempat yang kasih baju yang bagus, baru-baru. Sekarang kita baru komunitas kita sendiri yang jumper, sepatu baru, tas baru. Tapi suatu hari kita mungkin bisa kasih sepatu baru setiap tahun baru untuk semua orang di pinggir jalan itu, saudara. Ya, kita sudah pernah ya kasih sepatu baru ya, persembahan dari Lampung sama dari Surabaya loh, saudara. Ya, kita pernah loh. Tahun lalu ya, tahun 2000 Natal 2023-2024 kita dikirimi 1.500 pasang, sampai mabok-mabok kita baginya, saudara ya. Terakhir dihabisin Dokter Ido, dibagi di Lampung itu ya. Kita dipersembahkan ya, kita bisa loh, saudara. Hanya apabila Anda manage dengan profesional. Kalau nggak profesional mana bisa, bohong mana bisa. Ya kita manage seperti ini ya. Siapa tahu ya nanti anaknya Bu Diayati, Bu Rumiasi, anaknya Pak Mulya, anaknya Bu Titin, anaknya Bu Rose bisa dikirim ke Israel atau ke Belanda beasiswa. Kita nggak tahu ya. Manage dengan profesional. Ya, supaya anak-anak kerajaan Allah, orang-orang Kristen, sekolahnya itu berkualitas. Ya, jangan sekolah di UI. Kamu sekolah di UI, anakmu cuma diajari demo. Yang orang dosennya compong kabeh. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa sudah nyumbangnya juga yang banyak. One manajemennya profesional, duitnya tidak ada ya juga. Berubah stop ya. Tuhan Yesus berkati.